Pada suatu malam tanggal 20 Agustus tahun 1989, sepasang suami istri yang kaya raya itu sedang menghabiskan waktu bersama, berbincang santai sambil menonton TV di kamar mereka. Tiba-tiba saja, terdengar suara rentetan tembakan, yang beberapa peluru tersebut menembus tubuh Jose, hingga membuatnya tewas seketika. Kitty yang terkejut dengan serangan itu, ia pun mencoba untuk melarikan diri, namun sayangnya ia tertembak di bagian kaki. Tidak berhenti sampai di situ, dengan sadisnya para pelaku kemudian menembak lengan, dada, dan wajah Kitty sampai hancur, hingga membuat wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Apa yang sebenarnya terjadi pada pasangan suami istri itu, dan siapakah pelaku di balik peristiwa mengerikan itu? So, tanpa perlu berlama-lama, pasang headset kalian dan selamat menyaksikan. Nama keluarga Menendez sepertinya tak akan terkenal, jika pembunuhan tragis itu tidak pernah terjadi di keluarga tersebut. Keluarga Menendez merupakan salah satu keluarga kaya di Amerika Serikat, yang tinggal di kawasan perumahan elit di Beverly Hills. Jose Menendez yang saat itu berusia 45 tahun, merupakan seorang pejabat eksekutif di Hertz Corporation. Sementara sang istri, Kitty Anderson yang berusia 47 tahun, merupakan mantan pemenang kontes Ratu Kecantikan, di salah satu negara bagian Amerika Serikat. Setelah menikah, Kitty bekerja sebagai seorang guru, dan mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Pada suatu malam tanggal 20 Agustus tahun 1989, sepasang suami istri yang kaya raya itu sedang menghabiskan waktu bersama, berbincang santai sambil menonton TV di kamar mereka. Tiba-tiba saja, terdengar suara rentetan tembakan, yang beberapa peluru tersebut menembus tubuh Jose, hingga membuatnya tewas seketika. Kitty yang terkejut dengan serangan itu, ia pun mencoba untuk melarikan diri, namun sayangnya ia tertembak di bagian kaki. Tidak berhenti sampai di situ, dengan sadisnya para pelaku kemudian menembak lengan, dada, dan wajah Kitty sampai hancur, hingga membuat wajahnya tidak dapat dikenali lagi. Jasad Jose dan Kitty kemudian ditemukan oleh anak mereka sendiri, yang bernama Lael 21 tahun dan Eric yang berusia 18 tahun, saat itu mereka berdua baru saja pulang dari bioskop. Melihat kejadian mengerikan itu, mereka pun segera menghubungi polisi untuk meminta bantuan. Lael yang kala itu menelepon polisi dan mengatakan, ada orang asing yang memaksa masuk ke dalam rumahnya, dan menembak kedua orang tua mereka. Saat polisi tiba di tempat kejadian, Lael dan Eric menangis histeris, berteriak dan meratap atas kematian sadis kedua orang tua mereka. Saat ditanya, baik Lael maupun Eric memberikan kesaksian palsu, dengan mengatakan bahwa mereka tidak berada di rumah saat kejadian mengerikan itu terjadi. Pada awalnya, polisi sempat kesulitan untuk menemukan siapa pelaku, yang dengan sadis melakukan perbuatan itu. Namun seiring berjalannya waktu, polisi menjadi semakin curiga terhadap Lael dan Eric, ketika kedua saudara kandung itu terlihat menghabiskan banyak uang, atas warisan yang dimiliki ayah mereka. Pengeluaran tersebut termasuk pembelian mobil mewah, jam tangan bermerek Rolex, perjalanan liburan, pesta, menyewa jasa pelatih tenis pribadi dan kegiatan mewah lainnya. Hanya dalam waktu 6 bulan saja, pengeluaran Lael dan Eric diperkirakan mencapai $1 juta, atau sekitar 15 miliar rupiah. Namun berbeda dengan Eric, ia selalu merasa gusar hampir di setiap malam. Ia menyadari bahwa banyaknya harta belum tentu membuat Eric merasa bahagia dan nyaman. Hidupnya selalu dipenuhi oleh rasa bersalah atas perbuatannya. Hal ini kemudian mengantarkannya untuk berani mengakui kesalahannya pada seorang psikolog. Lael dan Eric mengaku kalau mereka menyimpan kepahitan, karena tindakan ayahnya, yang selalu saja berbuat kasar baik secara fisik maupun mental. Mereka mengaku sering sekali menerima banyak hinaan, pukulan, dan bahkan pelecehan seksual oleh ayah mereka sendiri. Sementara itu, sang ibu sekalipun tidak pernah membela mereka, dan memilih untuk menutup mata dan telinganya. Kembali ke situasi malam pembunuhan itu, siapa sangka peristiwa mengerikan tersebut direncanakan oleh kedua anak kandung mereka. Setelah menembak mati kedua orang tuanya, Lael dan Eric kemudian membuat alibi. Pembunuhan terhadap kedua orang tuanya digambarkan seolah-olah dilakukan oleh kartel atau mafia. Berdasarkan alibi tersebut, Lael dan Eric diduga pergi ke bioskop dan kemudian menghadiri sebuah festival di Santa Monica, lalu mereka berdua kembali ke rumah, untuk berpura-pura menangisi kematian orang tua mereka. Akhirnya mereka berdua ditangkap pihak berwajib pada tahun 1990.
Penangkapan itu dilakukan tak lama setelah polisi mendapat laporan dari Judalon Smith, yang juga kekasih seorang psikolog bernama Jerome Ozil. Sebelumnya, Jerome telah menerima pengakuan yang benar dari Eric tentang pembunuhan Jose dan Kitty. Meskipun diancam akan dibunuh oleh Lael dan Eric, Jerome bertekad untuk membuka mulutnya, dengan mengatakan yang sebenarnya kepada Judalon Smith. Pengadilan pembunuhan keluarga Menendez yang kontroversial, telah dibayangi oleh serangkaian pengungkapan mengejutkan lainnya. Menurut kesaksian yang diberikan Lael dan Eric, hidup mereka sebenarnya penuh dengan kesengsaraan. Keduanya mengaku bahwa mereka menyimpan kepahitan karena tindakan ayahnya yang selalu saja berbuat kasar, baik secara fisik maupun mental. Mereka menerima banyak hinaan, pukulan, bahkan pelecehan seksual oleh ayah mereka sendiri. Sementara sang ibu, sekalipun tidak pernah membela mereka, dan memilih untuk diam. Meski mereka terlahir dari keluarga kaya raya, makna kemewahan tak pernah dialami sepasang saudara kandung itu, yang mengaku dilecehkan ayahnya Jose sejak mereka kecil. Lael dan Eric juga mengatakan, bahwa mereka berdua seakan hidup dalam sangkar, dan tidak pernah merasakan kebebasan seperti anak-anak lainnya. Motif pembunuhan sebenarnya dalam kasus pembunuhan keluarga Menendez ini, bisa dikatakan cukup rumit. Terlepas dari penjelasan Lael dan Eric, sulit untuk menilai kebenaran yang sebenarnya. Satu-satunya hal yang pasti adalah, mungkin ada gejolak di keluarga Menendez, yang menyebabkan Lael dan Eric bertindak di luar kendali. Kemudian pada tanggal 2 Juli tahun 1996, Lael dan Eric akhirnya dinyatakan bersalah, membunuh kedua orang tua mereka. Masing-masing dari mereka yang dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat, dan mereka ditempatkan di penjara yang terpisah. Lalu pada tahun 2018, Lael dipindahkan ke penjara yang terletak di San Diego. Di sana dia bertemu kembali dengan Eric, yang telah berpisah darinya selama 22 tahun. Dalam kisah ini, banyak hal yang bisa menjadi renungan untuk kita semua, bahwa anak-anak bisa mengingat setiap perlakuan orang tua terhadapnya, baik itu sikap yang baik ataupun buruk. Orang tua seharusnya bertanggung jawab penuh untuk merawat anak-anak mereka, membesarkannya dengan penuh kasih sayang, dan mendidik mereka di jalan yang benar. So itu dia guys kisah tragis keluarga Menendez. Gimana nih menurut kalian tentang kisah ini? Silahkan komen di bawah. Selalu waspada dan berhati-hati, karena tindak kejahatan bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Terima kasih telah menonton video ini, jalin silaturahmi jika kalian suka dengan channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video lainnya, salam BJ Story.